Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring malam jo barabah, malam lalu barabah mandi. Seiring salam jut sambah, salam lalu sambah kembali. Unsana bina mustika jaya namo cintoi bersama kita di video keliko. Semoga unsana ambona namo cintoi selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nggak ke masjid, ya udah. Kalau aku nggak ke masjid berarti 2000 itu aku taruh dalam dompet. Nanti setiap Jumat atau sekali sebulan aku distribusikan. Harus sampai ke situ mikirnya. Jelas waktunya, jelas jumlahnya. Kalau enggak, dia enggak terlaksana otomatis. Nyujong-jongnya bilotakana ya. Nah, caranya kan seperti yang saya bilang. Ada orang sedekah sekali sebulan 60 ribu. Tapi ada orang yang setiap hari sedekah cuma 20 ribu. Mana bagus? Lebih bagus setiap hari walaupun cuma 2000, karena al-aslu fil af'al muqayyid bi hukmi syar'i. Yang dihitung itu adalah perbuatan kita, bukan jumlahnya. Semakin sering kita memasukkan ke kotak amal, semakin sering kita masukkan ke celengan untuk sedekah, semakin ringan kita berbagi. Karena uang itu, berbagi itu harus dilatih. Kalau nggak dilatih, pedihnya luar biasa. Makanya uang itu jangan ditaruh di hati, taruhnya di tangan. Kalau taruhnya di hati, duit keluar, hati sakit. Makanya duit itu taruhnya di tangan gitu. Jadi ya. Jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ini yang kita maksud. Misalnya ibu pengen 2000, ya udah Bu, 2000 aja dulu Bu, nggak usah Bu tambah-tambah Bu. Kalau perlu sebelum pulang ke rumah malam-malam tuh ibu ganti. Aku mau 2002, 1001 Pak, untuk apa? Ganti saja lah. Jangan ditambah, 2000 aja dulu sampai ibu konsisten. 2000 sampai 40 hari. 40 hari kan cuma 80.000. Sedikit tapi akan konsisten karena nggak berat. Kenapa 40 hari? Nanti biasanya kalau udah 40 hari, hari ke-41-nya kalau kita nggak masukkan, kita risau. Jadi kalau udah jelas waktunya, kita akan terbentuk nanti kebiasaan. Kebiasaan itu nanti akan menjadikan otak kita autopilot. Ibu mau masuk ke kamar mandi, ibu pikirkan nggak? Ambil odol dulu kan, dan langsung masuk kamar mandi, ambil odol, siram, sabun, gerakannya semua sama kan? Coba, pernah nggak ibu pikirkan, ibu mau mandi dulu, aku mau ngapa ya? Odol, nggak ada, karena sudah terbiasa. Nggak ada tanpa pikir ibu. Bisa aja ibu-ibu sambil mengingat masa lalu, sambil ngambil odol, bisa. Karena kenapa? Karena sudah autopilot di otak ibu. Nah, bisa nggak kita jadikan sedekah kita itu autopilot gitu loh. Setiap hari 2000 sampai nanti kita ngambil duit itu tidak pakai mikir lagi 2000 masukkan kotak amal atau 2000 masukkan celengan untuk sedekah subuh. Kenapa mesti subuh? Tidak wajib subuh sih. Cuman kalau subuh ini lain kisahnya. Hadisnya luar biasa. Tidak akan Allah kurangkan hidupnya bagi orang yang selalu melakukan sedekah subuh. Jadi sedekah subuh itu pahala dilipat gandakan, rezekinya juga dilipat gandakan. Jadi maksud saya 2000 aja dulu. 2000. Jangan ditambah-tambah. Kalau ibu cepat menambahnya 2000, pas dia nanti hari ke-17 misalnya 10.000 gitu kan. Misalnya 10.000, ibu sedekah 10.000. Nanti hari ke-18, 19 ibu malas, kan udah kemarin 10.000 dah. Gak usah lagi, anda jadi dia istiqomah. Nggak jadi dia. Ustazah, saya sedekahnya kadang naik, kadang turun, tapi tiap hari kok. Berarti udah istiqomah, enggak apa-apa. Ini kan ceritanya supaya konsisten dulu. Sama dengan baca Quran. Baca Quran tuh jangan semangat-semangat kali. Biasa-biasa aja lah. Yang penting dilakukan. Banyak orang nanya, Zah, gimana cara biar semangat baca Quran? Nggak usah semangat lagi, kerjain aja. Untuk apabila semangat-semangat, ya kerjain aja. Semangat nggak semangat, tetap dikerjakan. Misalnya, saya baca 1 halaman 1 hari. Tentukan waktunya macam tadi saya bilang. Kapan? Habis subuh, menjelang suruh. Baca 1 halaman. Kalau ibu sudah candu, sementara komitmen ibu cuma 1 halaman, jangan ibu tambah. Wih, lagi lama loh mah, ibu tambah sampai 1 juz.
Besok atau lusa atau besoknya lagi ibu akan bilang, kan kemarin udah banyak dah, lentak lah. Ujung-ujungnya gitu. Kalau ibu lagi candu baca Qurannya, jangan ditambah dulu, besok aja sambung, lakukan amal lain seperti zikir dan lain sebagainya. Karena konsisten itu penting. Ustazah, gimana caranya biar semangat sholat duha? Nggak usah semangat lagi, biasa-biasa aja lah. Ibadah itu bukan karena semangat kok. Semangat atau enggak, kerjain aja. Justru semangat itu banyak menghancurkan kita. Saya serius katakan, kalau ada motivator banyak bilang semangat, 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 enggak ada gitu doh. Semangat itu sementaranya. Hari ini saya semangat Zah. Baca Quran 3 juz. Senang hati saya baca Quran 3 juz. Habis itu 3 bulan enggak baca-baca lagi Zah. Kenapa? Enggak semangat saja. Nah itu. Ustazah, gimana caranya biar semangat? Enggak usah semangat lagi, kerjakan aja lah. So kita tidak perlu semangat sama sekali. Semangat atau tidak, kerjakan aja. Nanti kita akan semangat kalau udah terbiasa. Enggak pun semangat, enggak apa-apa dong. Kerjain aja lah. Ustazah, gimana caranya biar semangat majelis taklim? Enggak usah semangat, datang aja lah. Apa perlu semangat? Bahaya kalau ibu mengandalkan semangat. Kenapa rajin datang bulan ini lagi semangat? Habis itu 3 bulan ada nampak lepan yang bodevi mana lah kawan tuh. Mana lah kawan tuh? Akhirnya semangat lagi. Bahaya semangat itu, Bu. Makanya jemaah suka bilang, Ustazah Nela ini semangat terus ya. Mana ada? Nggak ada lagi saya semangat terus ya, Bu. Cuman semangat, nggak semangat saya kerjakan. Mana ada saya semangat terus? Oh, ngaji saja. Apa? Ngaji suka dirapel kan? Ngaji suka dirapel. Jadi tadi kenapa suka dirapel? Karena kalau semangat. Semangat tradisional. Gimana caranya biar semangat olahraga? Nggak usah semangat lagi, kerjain aja. Tapi caranya, kata Ustadz, sedekah. Kapan ya? Berapa ya? Setiap hari apa ya? Berapa jumlahnya? Harus berpikirnya ke situ supaya dia dilakukan. Baca Quran di bulan Muharram. Oke. Kapan ya aku baca ya? Berapa halaman ya? Di jam berapa ya? Harus sampai ke situ. Karena kalau anggu-anggu nggak dikerjakan ya. Apalagi dikerjakan kalau semangat aja lah. Pan yang nggak malu. Gitu. Iya. Jadi Sedekah ini apa? Ya. Maksudnya apakah kalau diwajibkan gimana gitu? Karena kan di kantor itu ada program sedekah 1.000 sehari gitu. Jadi kita diwajibkan tidak dipotong dari tunjangan tambahan penghasilan gitu. Kalau kan pada sama kayak zakat kita dipotong itu wajib terus gitu. Disediakan kotaknya, jadi sehari itu dihitungnya per hari kerja. Kalau misalnya bulan Juli ini 20 hari kerja kita, maksudnya 5 hari seminggu kan, itu wajib gitu. Kalau yang menurut pandang saya kan yang sedekah itu kan kita maksudnya nggak dipaksa gitu kan, itu gimana? Karena nanti dana itu nanti digunakan sama PJ itu untuk turun nanti dari dana pegawai itu lah istilahnya. iya, sedekah tetap tidak boleh diwajibkan. Ya, jadi jangan mengganti sunnah dengan wajib, wajib dengan yang sunnah. Bahkan ibu kan kalau itu udah kesepakatan, tapi kalau peraturan dari atas harusnya tidak. Karena yang sunnah tetap sunnah. Anzilil hukma nazilaha. Kita mesti menempatkan hukum pada tempatnya. Jadi kalau ditanya apakah wajib sedekah? Enggak akan pernah dia diwajib. Dia tetap sunnah saja. Cuma yang sunnah itu kalau diperbanyak dia tentu dapat pahala besar. Tapi tetap aja sebenarnya dia nggak bisa top down peraturannya. Kalau kita dikejar tuh. Oh, berarti diwajibkan oleh manusia ya. Nah, harusnya tidak. Walaupun 1.000 sehari ya, tapi maksudnya itu diwajibkan itu yang nggak enaknya gitu. Betul. Potong kayak mana? Potong cash. Ya, yang penghasilan. Enggak, dia cash dikasih sedekah itu. Ya, pas masuk ke rekeningnya dikurangi gitu. Oh, kalau zakat Kalau sekarang disediakan makanya, jadi iya. itu kalau nggak lengkap nanti kan itu per pegawai itu. Iya. Kalau ada Ya, kalau satu kelurahan 5 pegawai itu aja lah 25 gitu kan. iya. 100.000 kalau cukup 100.000 kurangnya tanggung jawab katanya.
Ah ya, itu yang tidak boleh. Tapi kalau zakat dibaguskan. Zakat bagus potong atas. Itu bagus. Tapi kan kalau zakat saya nggak setuju juga, kenapa jangan protes. Masalahnya ada pegawai yang dia udah berutang gitu kan, jadi nggak dipotong. Tapi ada pegawai yang dia nggak, maksudnya yang dia nggak berutang. Zakat yang jadi masalah itu profesi potong atas kalau nggak sampai 6,8 juta. Jadi potong terserah mau berapa pun golongan dipotong. Padahal nisabnya adalah Karena 85 gram emas. anaknya berlima itu gajinya 5 juta nggak cukup gitu. Tapi dipotong juga. Nah ya, padahal nisabnya adalah 85 gram emas atau setara dengan 6,8 juta untuk ukuran emas 2023. Itu masalahnya. Masalahnya banyak sih. Oke, yang cuma 3 juta potong ya. Ya. Itu masalah. Dah. Apalagi Bu? Jadi terpaksa dia. Jadi sedekah tuh gitu. Makanya sedekah tuh kalau bisa dibuat harian, mingguan setiap hari Jumat dan bulan. Kan ada pengajian misalnya. Kita pengajian. Ke masjid. Pengajian ke masjid. 2 minggu tuh. 2 minggu. Pengajian sih kita langsung kasih boleh. Ulangi kita pekalian tuh gimana? Dia boleh-boleh aja. Dia semuanya boleh. Yang tadi cuma cara biar istiqomah. Tapi coba dulu pertanyaan gimana? Kan 2 kalau saya niat 2000. Niat 2000. Jadi kita celeng kan harus ustazah. Kita niat aja kita. Jadi nanti kita bagi pengajian kan 2000 total 5 tasbih. Kita bekalikan 2000 kan 30.000. Boleh itu langsung. Boleh. Kadang kan tiap hari itu kan lupa celeng yang kan. Oh enggak, ibu kan masukkan ke celengan tiap pagi. Enggak. Kalau Dilihatkan aja kan sambil tiap hari itu dilihatkan kita masuk celeng. bagusnya kasih, masukkan supaya terbiasa. Kalau mau yang bagusnya, Jadi tidak terpengaruh celengnya itu entah kapan dikasihkan, yang penting dari iya, iya. Kan ceritanya ini membentuk istiqomah. Ini bukan wajib ya. Rekomendasi bukan kewajiban. Terus aja itu kan berarti kita kumpulkan agak banyak. Terus ini kan kita pakai untuk makan. Silakan. Kita kan ikut makan juga tapi Enggak apa-apa, kan bukan uang zakat. Yang enggak boleh dimakan itu adalah uang zakat. Uang sedekah masih bisa. Oke? kalau dikasih saudara yang kurang mampu. Silakan. Bu, sedekah itu Bu, boleh ke non muslim, boleh ke orang tua, boleh ke orang kurang mampu, boleh ke orang mampu. Sedekah itu lintas Bu, beda dengan zakat ya. Ke non muslim aja boleh bersedekah. Al-Baqarah 272 kan, boleh orang sedekah ke non muslim, tidak ada masalah. Ya, yang paling penting kumpulkan dulu. Pas mau ngasihnya nggak tahu kemana, telepon saya. Nggak hubungannya. Nggak perlu. Ya diniatkan sekedar kita tahu kalau kita sedekah kan. Nggak perlu ijab kabul maksudnya. Perlu dikumpulkan juga. Zakat mal, zakat fitrah ijab kabul. Dan itu pun boleh diwakilkan. Oke, pertama taswa dan asyura, kedua zikir Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak adalah salat taubat, yang ketiga sedekah, yang keempat adalah yang kelima yang tadi perbanyak baca Quran. Ibu usia berapa nih? 50-an? 30-an enggak ada loh. Jelang 50 tahun ke atas. Kalau udah jelita tuh tidak lama lagi. Anda ya. Kalau sudah jelita itu enggak lah ya. Jangan-jangan saya pula dulu. Alhamdulillah. Semoga kita panjang umur. Amin. Tidak bisa lagi Bu baca Quran itu mesti tiap hari Bu. Yang banyak risau-risau, banyak baper-baper, pusing-pusing soal dunia, pening-pening nengok kelakuan anak, ribut-ribut sama suami, tidak enak hati dengan tetangga, risau-risau dizolimi orang, yang merisau terus, itu tidak ada obat loh, baca Quran obat ya. Tidak ada obat penenang, bukan obat penenang, bukan. Obatnya itu adalah baca Quran. Itu janji Allah. Man ijtama'a qaumin min baiti fi buyutillah wa yaslunahu kitabahu illa alaihimus sakinah. Kalau orang baca Quran itu dia akan hati tenang. Ada orang tidak ada masalah pun dia risau. Bayangkan loh. Aku risau Nel. Kenapa aku risau? Risau-risau aja ya. Risaunya kenapa? Nggak tahu aku.
Risau aja ya. Dan berkah itu turun dengan baca Al-Quran. Apa itu berkah? Tenang hati kita, apapun kondisi nasib kita. Jangan takut dizolimin orang, jangan takut difitnah orang, jangan takut tak disukai orang, jangan takut dibenci orang. Tak akan risau apapun ujian yang datang kalau kita dekat dengan Quran. Itu dia teoritik, tapi itu implementatif. Sudah ada penelitian. Dikumpulkan 30 orang yang tak baca Quran, dikumpulkan 30 orang yang baca Quran, disembunyikan inisial, dibuat dalam bentuk jurnal. Penelitian dibuat selama 3 tahun lamanya. Memang adrenalin orang yang rajin baca Quran lebih stabil dibanding orang tak baca Quran. Makanya wajar Pak Ustadz sering ngomong bahwa bacalah Quran biar rumah tangga sakinah. Apa hubungannya? Hubungannya adalah orang yang baca Quran hatinya tenang. Kalau hatinya tenang, dia tak mudah marah. Kalau dia tak mudah marah, tanda dia tak cepat tersinggung. Kalau dia tak cepat tersinggung, insya Allah rumah tangga akan sakinah. Tapi kalau tak rajin baca Quran, senggol bacok, cepat betul naiknya, spanningnya. Itu dia sinkron banget, dia sinkron betul itu. Jadi baca Quran tiap hari, makanya biar tiap hari jangan sering-sering. Makanya jangan banyak-banyak kali. Ini kadang-kadang banyak aja yang saya salah. Ustazah Nela nih salah. Masa merekomendasikan orang untuk baca Quran sedikit? Maksud saya biar istiqomah. Gitu loh. Istiqomah itu istiqomah bukan nama tetangga kita. Istiqomah itu ciri-cirinya risau hati kalau kita tinggalkan. Nah, itu dia. Jadi Ustazah Nela nih masa sedekah suruh orang sikit-sikit. Rekomendasi saya dikit supaya istiqomah. Kan tujuannya. Sekali sudah si istiqomah itu nanti datang, entahlah. Mau baca 30 juz satu hari terserah lah. Risau hati kalau kita tidak mengerjakan itu istiqomah. Saya dulu pertama kali dakwah, memang pelan-pelan. Seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, sampai istiqomah. Sekarang udah istiqomah. Bisa saya tak datang, tinggal bilang ke Bu Devi, izin dulu Bu Devi ya. Istirahat saya dulu Bu. Bu Devi kan dah tahu kegiatan saya, cincai lah Bu, misalnya gitu kan. Tapi nggak bisa. Kenapa? Saya lelah sedikit Bu, nggak bisa. Karena sudah si istiqomah. Daripada saya istirahat, pikiran saya ke Bu Devi ya gitu. Kenapa? Karena istiqomah. Istiqomah itu tidak perlu semangat. Semangat nggak semangat tetap belakang. Nah, nggak usah semangat betul. Semangat 2 hari. Semangat seminggu lagi. Nah itu ya, nggak usah semangat betul. Oke? Nah, istiqomah. Karena istiqomah itu luar biasa. Istiqomah itu Bu, sampai kita yang memaksa diri kita bukan orang. Itu namanya responsibility, tanggung jawab terhadap perbuatan. Istiqomah. Nggak ada yang nyuruh. Paksakan 40 hari aja. Kenapa Ibu? Kalau dibelikan anak vitamin, ya, ditaruh vitamin di atas meja, nggak diminum-minum sampai expired. Belum istiqomah, makanya diminum sampai 40 hari. Covid kata orang, Covid kita minum vitamin banyak, nggak diminum, lupa. Kenapa? Belum istiqomah. Kalau ada baca Quran tak tenang juga, artinya cek zakatnya bayar nggak? Kan gitu aja. Karena kalau nggak bayar zakat juga buat hati tak tenang. Gitu aja. Baca Quran tiap hari nggak baca Quran zah. Sedekah ya, sedekah zah. Kalau mampu umroh zah. Betah bertengkar dengan suami istri, depan anak nggak pernah zah. Ada masalah dengan tetangga nggak ada. Dengan mertua nggak ada. Zakat nggak dibayar nggak? Kayaknya itu tinggal zah. Tetap juga nggak tenang dia. Ya, dia bisa di scan itu. Oke, terima kasih ya. Jangan panjang-panjang betul. Bisa ya. Terima kasih Bu Ibu ya. Semoga nanti Bu Devi bisa kita semua saling mengingatkan lah ibu-ibu di grupnya untuk senantiasa berpuasa Tasyua ya dan Asyura. Demikian dari saya. Allahu a'lam bishawab. Ala hazihin niyah al-Fatihah.
Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma anta salam minka salam wa ilaika ya'udu salam. Fahayyina rabbana bis salam wa dakhilna al jannata darus salam. Tabarak rabbana wa ta'ala ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dani wa qahri rijal. Allahumma yassir 'alaina umurana wa la tu'assir 'alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Demikianlah dosana kesedonyo lah kita samu dengarkan lah samu kita jalia. Silahkan dosana berpendapat, silahkan dosana memberi komentar. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.